Hidup adalah sebuah keajaiban. Kelahiran seorang bayi adalah simbol dari awal sebuah kehidupan baru. Dengan menghisap susu ibu, bayi mendapatkan khasiat makanan terbaik yang penting untuk kehidupan. Bayi membangun kekebalan tubuh, meletakkan fondasi kesehatan yang bagus dan secara terus-menerus mengarungi kehidupan yang penuh keceriaan. Seorang yang sehat menyerap seluruh nutrisi dari makanan yang dimakannya. Glukosa adalah salah satu komponen penting yang kita dapatkan dari makanan kita. Melalui ikatan insulin dan reseptor insulin, dan dengan bantuan dari faktor toleransi glukosa atau GTF, sel-sel tubuh kita menyerap glukosa melalui aliran darah. Glukosa digunakan untuk menciptakan tenaga. Berikutnya adalah membantu mengimbangi metabolisme tubuh, mempertahankan aktivitas sel-sel, memperkuat ketahanan tubuh, dan mempertahankan kebugaran tubuh kita secara keseluruhan. Namun, seiring jalannya waktu, hidup dalam lingkungan yang penuh polusi, menghadapi persaingan hidup yang ketat, ditekan oleh gaya hidup masa kini, praktik kebiasaan-kebiasaan makan yang tidak teratur, mengkonsumsi diet yang tidak seimbang, kurang olahraga, secara perlahan akan melemahkan kita secara fisik dan mental. Dengan pikiran tertekan dan tubuh lesu, maka kemampuan kita untuk menyerap nutrisi menjadi berkurang. Khasiat penting untuk kesehatan yang baik juga akan semakin berkurang. Glukosa darah tidak dapat dialirkan ke sel-sel tubuh kita secara efektif. Peningkatan kadar glukosa di dalam aliran darah bagaikan racun di dalam tubuh, yang menimbulkan tidak hanya kencing manis atau diabetes, namun juga penyakit-penyakit lain seperti nefrosis, tekanan darah tinggi, fatty liver, asidosis, gangguan hati, stroke atau lumpuh, aterosklerosis, penyakit pembuluh darah, penyakit saraf, kebutaan, gangguan fisik, bahkan kematian. Oleh karena itu, diabetes sering disebut-sebut sebagai puncak dari segala penyakit. Efeknya kepada kesehatan sungguh di luar bayangan kita. Diabetes saat ini berada di urutan kelima dari 10 penyebab kematian di seluruh dunia. Mengacu pada figur yang dikeluarkan oleh Federasi Diabetes Internasional, ada kurang lebih 285 juta orang menderita karena diabetes setiap saat. Di setiap negara, rata-rata 3 sampai dengan 15% dari populasi mengidap diabetes. Di Indonesia saja, terdapat lebih dari 6 juta orang penderita diabetes. Biaya yang telah dikeluarkan untuk penanganan diabetes setiap tahun di seluruh dunia diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar. Angka ini belum termasuk pengeluaran pribadi oleh penderita di klinik-klinik. Meskipun telah menghabiskan miliaran dolar per tahun, di Indonesia masih banyak nyawa-nyawa orang yang kita cintai direnggut oleh diabetes. Selama beberapa tahun, para ahli kesehatan mencari obat penawar untuk masalah kritikal ini. Secara umum, ada 2 konsep utama untuk penanganan diabetes. Konsep pertama adalah dengan suntikan insulin atau dengan pengobatan oral untuk mengurangi level glukosa darah. Berharap bahwa dengan meningkatkan level insulin dan menekan produksi glukosa darah, diabetes dapat dipulihkan. Namun, metode ini masih belum dapat menyelesaikan masalah utama. Sebaliknya, hal tersebut menyebabkan kelebihan beban pada hati dan memperburuk keadaan. Yang kedua adalah sebuah konsep yang relatif baru dalam penanganan diabetes, yang ditemukan dan dipromosikan oleh Dr. Mertz, seorang ahli diet Amerika yang terkenal. Menurut Dr. Mertz, terdapat senyawa dalam tubuh manusia yang dapat mempromosikan metabolisme glukosa darah. Senyawa ini dinamakan sebagai GTF atau faktor toleransi glukosa. GTF ditemukan dalam colostrums, bentuk awal dari air susu ibu, yang sangat penting bagi kesehatan dan pertumbuhan. GTF adalah senyawa yang terdiri dari vitamin, asam amino, dan unsur surih yang dapat ditemukan dalam organ tubuh dan mempunyai fungsi utama untuk mempertahankan metabolisme glukosa normal. Namun,
Dengan meningkatnya usia dan faktor-faktor eksternal lainnya, GTF secara perlahan berkurang dan menghasilkan kerusakan mekanisme pengangkutan glukosa darah. GTF menstimulasikan aktivitas biologis insulin, meningkatkan sensitivitas reseptor insulin, dan selanjutnya memungkinkan terjadinya ikatan yang kuat di antara keduanya. Interaksi dan keserasian antara GTF, insulin, dan reseptor insulin memfasilitasi pengangkutan glukosa darah ke dalam sel-sel tubuh kita, dan selanjutnya mempromosikan metabolisme glukosa. Menurut statistik, 5-10% diabetes disebabkan oleh kekurangan insulin. 10% disebabkan oleh kekurangan atau tidak berfungsinya reseptor insulin, dan sekitar 80% disebabkan oleh kekurangan GTF. Meskipun keberadaan GTF dan fungsi-fungsinya telah ditemukan dan dipahami sejak 40 tahun yang lalu oleh Dr. Mertz, peneliti-peneliti di bidang medik masih belum dapat mencapai terobosan secara teknologi dalam pemisahan bentuk GTF yang stabil. Dilanda penderitaan yang mendalam dengan hilangnya keluarga Cheng karena diabetes, anak ipar Madam Cheng Ling Hui memutuskan untuk mencari solusi. Setelah bertahun-tahun, Madam Cheng datang menemui Dr. Mao Chia-hung, seorang dokter dalam bidang endokrinologi dari Universitas Wisconsin-Madison, Amerika. Dr. Mao juga seorang ahli dalam produk susu dan seorang anggota dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Nasional Taiwan dan Lembaga Pertanian Taiwan. Madam Cheng dan Dr. Mao secara bersama-sama membangun sebuah fasilitas penelitian di Universitas Nasional Chung Sing, Taiwan. Berdasarkan pada konsep dari Dr. Mertz, memulai sebuah penelitian dalam hal pemisahan GTF. Setelah 5 tahun bekerja keras, mereka akhirnya mendapatkan terobosan penting. Memanfaatkan teknik-teknik bioteknologi terkini, suatu bentuk GTF stabil telah berhasil dipisahkan dari kolostrums. GTF ada dalam sel tubuh mamalia. Fungsi utamanya adalah membantu pengangkutan glukosa. Jika glukosa tidak dapat diangkut ke dalam sel tubuh, mereka juga tidak mempunyai energi yang cukup untuk melakukan aktivitas sel. Glukosa masuk ke dalam sel tubuh melalui jalan khusus yang disebut transporter glukosa. Dari manakah asalnya glukosa? Dari makanan yang masuk. Nutrisi diserap oleh intestin kita ke dalam aliran darah. Namun, glukosa masih harus diangkut ke dalam sel-sel sebelum dapat digunakan untuk menciptakan energi. Pada kebanyakan pasien diabetes, tidak selalu mempunyai kandungan glukosa dalam air kencing mereka, namun mempunyai kandungan tinggi untuk level glukosa dalam aliran darahnya. Kandungan glukosa darah yang tinggi adalah bahaya dan dapat menyebabkan beberapa masalah seperti kebutaan, penyembuhan luka yang lambat, dan lain-lain. Seperti dijelaskan sebelumnya, molekul glukosa masuk ke dalam sel melalui transporter glukosa. Untuk membuka pintu ini, kita memerlukan PI3 kinase. Untuk mencapai fungsinya, insulin harus digabungkan dengan reseptor insulin. Dan fungsi dari GTF adalah untuk membantu proses penggabungan, dan oleh karenanya mengaktifkan protein IRS dan PI3 kinase. Ini akan membukakan pintu transporter glukosa dan memungkinkan glukosa untuk masuk ke dalam sel-sel tubuh. Kolostrums adalah sumber terbaik GTF. Menggunakan teknik bioteknologi terbaik, serbuk susu GTF diproduksi dengan mengkombinasikan sari kolostrum dan unsur surih dengan susu bubuk kualitas terbaik dari New Zealand. Melalui serangkaian ujian laboratorium pada tikus yang terkena diabetes, efektivitas serbuk susu GTF dalam aturan metabolisme glukosa adalah lebih dari 90%. Dalam kurun waktu 4 sampai dengan 6 bulan, glukosa darah dari tikus laboratorium turun secara bertahap ke level normal. Dalam serangkaian uji klinis, setelah mengkonsumsi serbuk susu GTF selama 1 bulan, pasien-pasien diabetes mendapatkan pengurangan glukosa darah yang signifikan, dan dalam periode waktu 6 bulan, pasien secara bertahap mengurangi ketergantungannya dari suntikan insulin dan perawatan medik yang lain.
Dr. Mao dan Madam Cheng telah mengunjungi Dr. Mertz beberapa kali untuk menguji hasil penelitian mereka. Dr. Mertz telah memuji efektivitas dan konsep dari serbuk susu GTF. Sukses ini telah mendapatkan penghargaan medis bioteknologi nasional di Taiwan. Perhimpunan Penemuan Cina telah mengetahui hasil kerja ini sebagai salah satu cerita sukses terbesar dari penemuan bioteknologi. Penemuan ini juga telah disebut oleh majalah kesehatan Taiwan sebagai penemuan Amerika yang besar dan teknologi Taiwan yang hebat. Ahli diabetes yang terkenal di Fakultas Kedokteran Universitas Nasional Taiwan, Rumah Sakit Umum Veteran Taichung, dan Universitas Nasional Cheng Kung telah memulai uji coba klinis berskala besar terhadap serbuk susu GTF yang mengacu pada standar internasional. Serbuk susu GTF tidak mengandung obat-obatan ataupun steroids. Telah terbukti aman dan tidak mempunyai efek samping buruk. Ia mengandung suatu bentuk stabil dari GTF yang dapat membantu menggantikan GTF di dalam tubuh kita tanpa harus melalui prosedur medis yang menyakitkan. Serbuk susu GTF telah disetujui oleh FDA sebagai suplemen diet dan dipasarkan ke seluruh dunia termasuk Amerika, Eropa, Jepang, dan beberapa negara di Asia Tenggara. Selama 1 minggu pertama ketika saya di rumah sakit, berbagai macam pikiran muncul. Ada kekhawatiran yang amat besar bahwa sekarang tubuh saya mempunyai penyakit ini. Dari apa yang saya pelajari dari para dokter, perawat, dan dari teman-teman dan relasi saya, tidak ada harapan untuk sembuh. Yang dapat kita lakukan adalah melakukan kontrol. Memikirkan hal ini melintas sebuah kegelapan dalam pikiran saya. Jika saya dapat hidup 30 tahun lagi, dan saya harus mendapatkan perawatan dan suntikan setiap hari selama sisa hidup saya. Kemudian saya dikenalkan dengan serbuk susu GTF. Sejak mengkonsumsi serbuk susu ini, tubuh saya menunjukkan peningkatan yang terus-menerus. Setiap kali saya pergi ke rumah sakit untuk check up, setelah melihat laporan uji darah saya, dokter saya bahkan lebih bahagia dan terkejut dibandingkan dengan saya. Saya masih ingat sangat jelas terakhir kali saya kembali ke rumah sakit. Dokter saya menunjukkan laporan uji darah saya dan kemudian mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian, tidak ditemukan tanda-tanda diabetes. Pada saat itu, saya merasa bahwa saya telah diberikan kesempatan hidup yang kedua kalinya. Sebuah kesempatan untuk hidup kembali dalam sebuah kehidupan yang sehat. Orang yang mengkonsumsi serbuk susu GTF melaporkan peningkatan kesehatan yang signifikan, peningkatan stamina dan energi, pengurangan level glukosa darah, dan penurunan tanda-tanda adanya diabetes, pengurangan kolesterol buruk, dan trigliserida, penguatan sistem kekebalan tubuh, pemulihan secara bertahap dari alergi-alergi kulit, pemulihan luka yang cepat, perbaikan corak kulit, pengurangan ketidaknyamanan pada saat menstruasi, gairah seksual yang meningkat, perbaikan radang sendi, dan sebagainya. Untuk meningkatkan kondisi-kondisi kesehatan tersebut, Dr. Mao telah memberikan penjelasan medis sebagai berikut. Dengan mengatur metabolisme glukosa darah, serbuk susu GTF membantu meningkatkan aktivitas sel-sel. Sel-sel adalah blok bangunan dasar dari tubuh kita. Jika setiap sel berfungsi dengan baik, peningkatan dapat dilihat dari tubuh. Sehingga, setelah menggunakan suplemen GTF, Anda akan merasa lebih energik, merasa lebih muda, mengalami peningkatan kondisi kulit, mengalami peningkatan berbagai kondisi medis lainnya. Semua itu mungkin. Serbuk susu GTF kaya akan kandungan GTF. Dengan mengkonsumsi secara rutin, dapat membantu menggantikan GTF yang telah hilang dari tubuh kita, mengatur metabolisme gula darah, mengaktifkan aktivitas sel-sel, dan oleh karena itu meningkatkan fungsi-fungsi organ tubuh, membantu memulihkan berbagai penyakit, dan membantu Anda mendapatkan kembali kesehatan Anda yang telah hilang. Kesehatan yang bagus bukan sesuatu yang berlebihan. Mari kita mulai dengan 1 cangkir serbuk susu GTF setiap hari. Jauhi penyakit yang menyakitkan, dapatkan kesehatan yang hilang, dan mulailah pada perjalanan hidup
yang lebih bahagia dan lebih sehat. Cintailah kesehatan Anda, seperti Anda mencintai keluarga Anda.